Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Novi Kurniawan dan hari ini gue mau ngebahas salah satu bukunya Ziggy lagi, yaitu Semua Ikan di Langit. Seperti biasa, video akan gue buka dengan bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu. Kemudian kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan yang gue temukan nanti. Nah, blurbnya tuh kayak gini. Saya Bus Damri yang tak pernah bosan dengan pekerjaan sehari-hari, yaitu berkeliling kota melalui trayek di Patiukur ke Lewi Panjang. Suatu hari diajak ikan julung-julung untuk menemani beliau berjalan-jalan. Mulai dari zaman sekarang hingga awal mula dan akhir suatu dunia. Trayek baru yang dikunjungi saya menjadi angkasa luas yang melintasi dimensi ruang dan waktu. Perjalanan dimulai dengan menyelamatkan seekor kucing bernama Bastet. Ia lalu diturunkan di padang pasir luas agar ia bisa bergerak bebas. Kemudian di sebuah penjara di luar angkasa, Nat ditemukan beserta anak-anaknya. Nat diselamatkan dan menjadi teman perjalanan saya dengan beliau. Saya kemudian menceritakan hal yang membuat beliau senang, sedih, dan marah. Beliau senang ketika menjahit boneka untuk menemani anak-anak dari kegelapan malam. Beliau senang ketika dipuji oleh saya bahwa jahitannya indah. Beliau sedih ketika terjadi perang di Auschwitz, Jerman tahun 1944, di mana seorang wanita bernama Shoshana ketakutan habis membunuh seorang tentara Nazi yang baru saja membunuh kakak perempuannya. Beliau juga murka ketika melihat seorang pemuda kurang ajar menendang seorang kakek yang kurus kering sehingga mata pemuda tersebut dijahit salah satunya oleh beliau. Saya bercerita bahwa ia dibuatkan galaksi yang terbuat dari permen oleh beliau sebagai tanda kasih sayang beliau kepada saya. Mereka melanjutkan perjalanan bertemu dengan orang-orang baik, jahat maupun yang membutuhkan pertolongan. Mereka bertemu Sinar, pohon kehidupan yang berternak jiwa di luar angkasa. Saya diceritakan berbagai kisah menarik oleh Sinar. Ketika di bumi, anak Sinar, C, H, A, dan R juga menceritakan berbagai kisah yang menakjubkan. Namun hanya satu yang selalu mengusik ketenangan saya selama perjalanannya berkeliling ke berbagai tempat yang melampaui ruang dan waktu. Bagaimana cara yang paling baik untuk mencintai beliau? Dibantu Nat, sang kecoa, ikan julung-julung, kepunyaan beliau, Sinar, sang pohon pengisah, dan tokoh-tokoh lainnya. Saya akan terus mencari tahu sampai hancur tubuhnya, lebur raganya. Oke, dari blurbnya tadi udah jelas ya, ceritanya akan lebih ke fantasi dan itu pun mungkin satu-satunya poin yang gue tahu dari buku satu ini sebelum membaca bukunya. Bahwa orang lain tuh pernah ngomong kalau Semua Ikan di Langit adalah karya fantasi dari Ziggy. Gue nggak tahu apakah dia punya karya fantasi yang lain. Yang jelas, ini merupakan karya fantasi pertama dari Ziggy yang gue baca. Setelah sebelumnya tuh lebih ke drama, sama satunya romance, yang Jakarta. Kemudian yang satunya yang udah gue baca tuh di Tanah Lada. So ya, ini adalah buku ketiga dari Ziggy yang udah gue baca. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke kelebihan yang gue temukan. Yang pertama jelas dalam unsur fantasinya, gue suka bagaimana aspek imajinasi dari buku satu ini tuh dimaksimalkan sekali. Pastinya gila aja gitu mengikuti cerita dengan tokoh utama kita sebagai Bus. Itu aneh banget kan, tapi unik dan gue suka. Kemudian masih di aspek fantasinya yang gue nggak expect juga sih sebenarnya adalah jenis fantasi di sini tuh akan lebih ke arah teologis dan agamis. Itu gue benar-benar nggak expect cerita fantasinya akan mengerucut ke sana. Tapi yang jelas gue suka, sama gue emang suka banget sih sama tipe-tipe cerita yang ngebahas soal aspek tadi gitu. Dengan apapun jenis pendekatannya ya. Kalau dalam buku ini dari aspek cerita fantasi tadi, benar-benar di dalamnya tuh akan mengeksplor konsep penciptaan, pemusnahan, ketuhanan, kepercayaan, kayak gitu-gitulah. Pokoknya aspek fantasi yang gue nggak expect sama sekali ada di sana, ternyata ada dan ya gue suka banget. Feel yang gue rasain saat baca buku satu ini tuh hampir sama kayak waktu gue baca Semalam di Kereta Bima Sakti yang diterbitin sama penerbit Mai. Itu juga cerita anak fantasy yang ada unsur seperti ini ya. Kemudian tentunya Narnia yang di buku-buku terakhir ya. So itu gue suka banget. Terus apalagi ya, dari mulai aspek fantasinya yang imajinatif, kemudian yang unexpected tadi soal keagamaan dan sebagainya. Mungkin yang ketiga adalah bagaimana Ziggy berhasil mengemas cerita yang sebenarnya cukup filosofis juga sih, dengan lumayan tipis dan lumayan ringan. Bahkan gue menganggap buku satu ini tuh bisa aja gitu jadi bacaan ringan kalian, walaupun di dalamnya cukup filosofis tadi. So itu sih untuk kelebihan-kelebihan yang gue temukan. Next kita masuk ke kekurangannya. Ini satu hal yang nggak bisa gue jelasin sih, tapi unsur fantasi di sini adalah tipe-tipe unsur atau cerita fantasy
yang dimana tuh gue nggak bisa terlalu masuk ke dalamnya, nggak terlalu bisa memvisualkan juga gitu. Hal yang sama gue alami saat membaca buku Semalam di Kereta Bima Sakti. Walaupun gue suka banget sama cerita-cerita fiksi dan fantasi ya, tapi ada sesuatu yang menghalangi gue untuk benar-benar bisa masuk ke dalamnya, benar-benar bisa memvisualkan ceritanya. Padahal setiap gue baca buku, di sini tuh kayak lagi muter film gitu. Tapi di sini gue kesusahan, gue nggak tahu kenapa. Dan gue jujur aja sih, hal tersebut baru gue alami di 2 kesempatan. Sekali lagi waktu baca Semalam di Kereta Bima Sakti sama Semua Ikan di Langit satu ini. So itu satu. Yang kedua, gue ngerasa gaya kepenulisan dalam buku ini tuh apa ya gue nyebutnya, nggak se-engaging buku Ziggy yang udah pernah gue baca. Di beberapa part agak puitis tapi yang kaku, yang mungkin bisa jadi penghalang untuk gue masuk ke dalam ceritanya fully ya. Tapi yang jelas itu sih, padahal di buku-buku Ziggy sebelumnya kayak ngalir aja gitu waktu gue baca bukunya. Dan di sini gue agak terbata-bata lah, nggak semengalir buku-buku sebelumnya. Dan ya, itu aja sih untuk pembahasan buku satu ini. Kalau kalian nyari buku fantasy yang lebih mengarah ke unsur agamis tadi, yang lumayan ringan juga, kalian bisa banget baca buku Ziggy satu ini. Oh ya, satu sih, ini juga bisa jadi bahan bacaan cozy reading kalian. Somehow berasa warm aja gitu waktu gue baca bukunya. Jadi bisa banget jadi bahan cozy reading kalian. Sama satu, sebelum gue tutup video satu ini, gue tuh baca buku satu ini di aplikasi iBookSNAS kan ya. So jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa baca bukunya di aplikasi iBookSNAS secara gratis dan legal. Tapi yang mau gue tanyain tuh di website Gramedia, dia tuh ngejual buku satu ini ada tanda kurungnya gitu di judul bukunya, edisi revisi. Nah, gue mau nanya untuk teman-teman yang sekiranya tahu apa sih yang membedakan buku yang gue baca yang edisi lama dengan edisi revisinya tadi. Apakah ada tambahan cerita macam yang di Tanah Lada atau apa? Mungkin bisa let me know, karena kalau memang perbedaannya sesignifikan itu, mungkin gue akan hunting buku fisiknya sih yang edisi revisi tadi. So ya, kalau tahu bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.